Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'ana bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Welcome to Best Podcast Go Berkah No Riba. Assalamualaikum Ustadz Ojatsu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali hari ini Ustadz bisa hadir ya di Best Podcast ya. Karena Ustadz Ojatsu ini termasuk paling viral nih kalau di media sosial ya. Masya Allah, viral bagian mananya nih? Jangan-jangan bagian buruknya. Ya, banyak yang mengidolakan, tapi juga ada berita-berita yang juga menghujat ini. Alhamdulillah, berarti banyak yang merhatiin ya. Tapi bagi Ustadz gimana tuh? Meskipun banyak yang misalnya menghujat atau apa, Ustadz sendiri gimana rasanya? Ya rasanya kalau dihujat semua orang yang merasa masih manusia ya, pastinya ada rasa sedih kan. Rasa sedih, kemudian sering juga berpikir, apa saya salah gitu? Apa saya pernah menyakiti orang lain? Pernah juga berpikir seperti itu. Kemudian kita introspeksi diri dulu kan. Introspeksi diri, apa ya salah saya? Ucapan saya yang kira-kira menyinggung orang lain apa gitu. Nah kadang-kadang saya juga bikin video kan, ada yang dipotong, ada yang gimana gitu. Kalau misalkan terlalu banyak yang menghujat, boleh jadi mungkin ada yang kata-kata saya yang kurang baik. Karena meskipun kita niatnya baik, kalau misalkan caranya kurang tepat kan kadang-kadang nggak tepat juga kan. Jadi menyinggung. Introspeksi begitu. Introspeksi yang pertama. Yang kedua, kalau memang udah baik tuh, misalkan baik kok, nggak ada yang salah, nggak ada yang disakiti, berarti memang dia nggak suka saja sama saya. Ya udah biarkan saja. Mudah-mudahan jadi pahala kan. Jadi pahala setiap dihujat, dihina. Kalau kita tidak salah kan jadi pahala. Nah kita tinggal doain saja. Yang nggak boleh itu kita mendoakan para hujater hater mendoakan, mudah-mudahan hidupnya sulit nih. Nah itu yang nggak boleh. Nggak boleh ya. Karena setiap kita berdoa balik ke kita sendiri kan. Jadi doakan yang baik-baik. Yang baik-baik, karena doa itu untuk kita sendiri. Ya Allah, muliakan Kapten Nurholis. Itu kata malaikat, bagimu juga Ojatsu. Kan gitu enak kan? 10 kali lagi kan enak. Asik dong ya kalau kita doain orang terus sebenarnya. Asik banget ya kayak gitu. Ya, kita balik dulu nih ya. Ya. Ustadz Ojatsu ini salah satu peraih reward 1 miliar di PTBS. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Yang udah dapat apa aja? Banyak ya. Menurut saya ini dari segi ini aja lah, dari segi reward aja. Ya, menurut saya sih udah banyak kalau kita bandingkan dengan kita bisnis di luar sana. Tapi kalau kita bandingkan dengan leader-leader yang lain masih sedikit, Kapten. Ya, saya baru dapat rumah 1 miliar, terus Pajero-nya baru 4, Mobilium-nya baru 7, motor cashnya baru 10. Kenapa saya bilang baru, bukan tidak bersyukur? Karena leader-leader lebih banyak gitu kan. Ada yang dapat 24. Karena jatahnya memang kalau priority itu kan 31 kali. Rumahnya 31 kali, Pajero 31 kali gitu. Baru diambil 1. Iya, baru diambil 1, berarti masih ada 30
luxury lagi gitu, Masya Allah. Harus memang upgrade ini impian. harus Yang upgrade tadinya impian, ya. cuma pengen punya rumah pribadi, alhamdulillah sekarang udah punya kan dengan Iya. cash. Sekarang udah harus upgrade, harus bikin masjid, bikin pesantren, bahkan bikin yayasan anak yatim mungkin, ya, membangunkan rumah orang tua. Kalau bisa membangunkan rumah tetangga kan luar Iya, biasa ya. kalau impiannya nggak di-upgrade, ya bingung duitnya diapain gitu kan. Bingung hingga akhirnya jangan sampai nauzubillah min dzalik ke hal-hal yang maksiat. Kayak gitu. Betul. Ya, luar biasa banget lah. Nah, Masya yang Ustadz rasakan nih setelah bergabung di PT BES ya, mungkin Ustadz kan sebelumnya punya banyak kegiatan ya. Iya. Kegiatannya apa aja, Ustadz? Iya, jadi sebelum saya gabung di PT BES itu yang pertama saya seorang penulis ya. Penulis buku. Udah nulis berapa buku? Alhamdulillah baru 3. Baru 3. Dulu itu saya mewajibkan diri setiap hari wajib nulis 10 lembar. Karena diajarkan oleh para penulis senior, itu kalau mau jadi penulis sejati, wajib nulis 10 lembar sehari. Sehari 10 lembar. 10 lembar. Harus itu. Harus. Nah, ketika di PT BES, namanya bisnis itu harus fokus, Kapten. Kalau nggak fokus, nggak bisa kita sukses. Gitu. Kayak mitra-mitra saya anjurkan gitu. Mau bisnis apapun banyak boleh, tapi kalau mau sukses seperti PT BES, fokus dulu gitu. Fokus dulu yang mana dikerjain dulu. Iya, mau mana dulu. Misalkan PT BES ya udah yang lainnya simpen aja dulu, bukan ditinggalin ya. Disimpan dulu sampai ini benar-benar dapat sesuatu. Nah, nanti kalau di sini udah sukses minimal dapat luxury misalkan ya, bisa semuanya berjalan gitu. Nggak bisa kita ngejalanin PT BES sambil nyambi akhirnya. Berarti 3 buku tadi itu sebelum di PT BES. Sebelum di PT BES. Buku Betul. apa aja tuh? Yang pertama buku Saku Master Hipnosis Islami. Nah, itu agak nyeleneh sih. Nah, saya menemukan hipnosis itu adalah sebuah ilmu yang ilmiah ternyata. Ilmiah dan bisa merubah karakter menjadi lebih baik. Yang pertama. Yang kedua buku 10 langkah menjadi presenter Baitullah. Kebetulan dulu saya seorang pembimbing umroh. Oh, dulu pembimbing umroh. Iya, alhamdulillah gitu. Jadi saya bikin buku 10 langkah jadi presenter Baitullah itu bagaimana kita manusia ini sebenarnya wajib untuk mengajak semua umat ke Baitullah. Gitu. Nah, yang buku ketiga ini yang mepet-mepet dengan saya gabung di PT BES waktunya gitu ya. Itu judulnya 3 langkah ubah kesulitan jadi keberuntungan. 3 langkah ubah kesulitan jadi keberuntungan. Itu nah, ini kayaknya dijual tuh di PT BES. Di PT BES ada ya? Iya, betul. Ini sekalian promosi ya. Kalau ada yang mau beli nih di kantor ada nih stoknya gitu. Jadi yang 3 langkah ubah kesulitan jadi keberuntungan ini memang itu terinspirasi dari pengalaman saya terjerat hutang riba. Nah, ini udah nyerimpet nih. Terjerat hutang riba 2014, Kapten. Jadi 2014 pernah punya pengalaman terjerat hutang riba. Itu mulai nyicil mobil, terus nyicil motor, laptop, handphone, kulkas, TV, itu nyicil semua. Dan saya pernah punya kartu kredit. Ya. Saya heran loh Ustadz. Ini kan Ustadz Ojatsu nih. Kok punya cicilan riba itu dulu pemahamannya gimana, Tat? Nah, atau gimana nih yang terjadi di lingkungan sebenarnya? Jadi gini, sampai sekarang sebetulnya ya sampai sekarang banyak sekali kiai bahkan kiai para ustadz ya yang tidak berani mengungkap atau mengajak orang bebas riba. Kenapa? Karena beliau sendiri masih terlilit riba. Termasuk Ustadz Ojatsu. Iya, dulu itu seperti itu. Kenapa? Karena ada sebagian ulama kalau terpaksa terdesak tidak masalah. Jadi masih ada pendapat yang itu. Masih ada pendapat yang itu. Kemudian masih mentolerin kan di Indonesia ini kita pasti kena riba gitu loh. Kita aja pakai duit aja riba. Akhirnya ya udahlah sekalian yang lain yang lain gitu. Nah, itu permasalahannya. Nah, tetapi setelah manusia itu kebanyakan sadar gara-gara karena sudah merasakan dampaknya, pahitnya. Atau mungkin tadi yang apa namanya ya? Azabnya mungkin. Azabnya gitu kan. Jangan sebut azab lah. Peringatan dari Allah, teguran. Karena sebenarnya Allah itu memperingatkan itu sayang. Ya, betul. Kalau azab beda lagi ya. Beda lagi gitu. Kalau azab udah kehukuman. Insya Allah di zaman Rasulullah ini udah gak ada azab lah. Karena setiap detik itu Rasulullah mendoakan kita seluruh umat setelahnya jangan diazab. Jadi insya Allah gak ada azab kalau untuk di zaman
umat Rasulullah. Yang ada teguran. Teguran. Diingatkan nih. Diingatkan sama Allah, disentil gitu kan. Disentil. Coba kalau kita nggak disentil, riba terus kan nambah terus riba itu. Jadi udah nyicil motor, lunas nyicil motornya, wah motor udah lunas nih, nyicil mobil. Mobil yang 300 juta udah lunas nih, nyicil yang 500 juta. Dan begitu seterusnya, kalau tidak diingatkan sama Allah. Alhamdulillah, saya 2015 itu ditegur sama Allah, penghasilan semuanya di nol kan. Tersisalah cicilan 15 juta sebulan, bayangin Kapten. Penghasilan dinolkan. Dinolkan. Jadi semua kegiatan Ustadz Ujat tuh berhenti. Kerjaan bukan berhenti. Jadi kan kalau namanya pengusaha itu kan nggak ada stabil setiap bulan kan. Kalau beda dengan karyawan. Ya, namanya pengusaha bisnis itu kan nggak stabil. Nggak stabil. Bisa nol banget, bahkan bisa minus, bahkan bisa ketipu, ya kan? Nah kalau ketika ketipu kan minus, gitu. Nah itu yang terjadi. Maka 2015 itu dinolkan, tersisalah hutang 15 juta cicilan per bulan. Hingga akhirnya terjerumus minjem uang untuk bayar cicilan. Minjem ke sini untuk bayar cicilan. Akhirnya cicilannya nggak selesai, hutangnya nambah. Gali lubang, tutup lubang. Betul. Jadi lubangnya makin banyak. Makin banyak. Gitu. Yang ketutup ditutup nggak juga ada. nggak ketutup. Nggak ketutup ya? Nggak ketutup. Gitu. Nah dari situlah, Masya Allah, ternyata benar. Di surat Al-Baqarah ayat 276 Allah memusnahkan riba, itu benar gitu. Nggak lama-lama alhamdulillah saya baru 2 tahun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, dihilangkan semuanya, mobil diambil leasing, motor diambil leasing, nyisanya tinggal diambil paksa hutang. berarti ya? Iya, tinggal hutang untuk menutupi tadi cicilan-cicilan. Nah, hutang saya kurang lebih yang tersisa 2015 itu 100 sekian juta lah. 110 atau 120 saya lupa. Pokoknya di atas 100 juta. Nah dari situ saya cari bagaimana cara melunasi hutang. Wah ini nggak bisa nih, kalau secara logika saya nggak bisa lunasi ini. Karena mumet Kapten, kalau udah gitu karya yang biasanya ada karya terus ngasih motivasi orang lain kan nggak bisa. Kita aja terpuruk gimana ngasih motivasi ya gitu. Mau ngasih motivasi orang punya masalah nggak beres. Nggak gitu beres gitu. Ya nggak, akhirnya saya menemukan metode dan itu diajarkan oleh Rasulullah, yaitu memperbanyak sholawat. Ya dalam sebuah hadis riwayat, dengan sholawat ini hutang segede gunung Uhud pun bisa lunas gitu. Nah saya amalkan sholawat, terus minta doa pada orang tua, terus ya itu memulai bisnis yang harus sesuai syariah gitu. Harus sesuai syariah seperti apa? Yang 5 hal itu. Harus nggak ada ribanya, nggak ada maisir, nggak ada goror, nggak ada zolim, produknya halal. Jadi usaha yang jangan minjem ke bank untuk memulai usahanya dan lain sebagainya gitu. Nah pada akhirnya alhamdulillah dari hutang itu kan, hutang saya lebih dari 100 juta ya. Iya. Nah mindset saya gimana caranya bisa melunasi hutang ini. Ketika bisa melunasi hutang, berarti setelah hutangnya lunas kan lanjut penghasilannya. Iya. Betul tidak? Nah akhirnya dari situlah saya bikin buku 3 langkah ubah kesulitan. Ternyata dari kesulitan itu bisa jadi keberuntungan. Yang tadinya punya hutang bisa lunas hutangnya, setelah itu bisa punya penghasilan sebesar hutang itu gitu loh. Oh iya iya. Ya, jadi buku itu ya. Jadi sebenarnya udah dapat solusi. Udah dapat solusi. Solusi terbebas dari riba itu malah sebelum gabung DPTBes dong. Betul. Nah tapi belum selesai sampai situ. Oh belum selesai semua. Belum selesai. Nah ketika lunas itu saya kan berjanji, ya Allah, mulai detik ini saya berjanji nggak bakal beli apapun dengan kredit. Lebih baik saya nggak punya apa-apa kalau harus kredit. Saya berjanji dalam hati seperti itu. Alhamdulillah Kapten, selama 2 tahun berturut-turut nggak punya apa-apa. Karena janji nggak kredit. Nggak kredit. Jadi nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Ya cash nggak bisa beli, kredit nggak mau kan. Udah janji. Hingga akhirnya mobil nggak punya, motor nggak punya, rumah apalagi gitu kan, ngontrak sana sini, naik kemana-kemana. Jadi 2 tahun tuh ngontrak. 2 tahun ngontrak. Dan nggak punya padahal mobil, nggak punya motor. Sebelumnya? Motor ada, mobil ada, fasilitas lengkap, tapi cicilan semuanya. Gitu kan. Akhirnya alhamdulillah tuh 2018 awal itu Allah malah kasih hadiah. Apa hadiahnya? Hutang 500 juta. Nambah hutang dong. Hutang baru dong. Hutang 500 juta. Bukan saya yang menghutang. Jadi yang namanya pebisnis kan gitu. Kalau nggak minus ketipu kan bisa. Gitu kan. Nah saya investasi tuh. Investasi yang harus saya kembalikan kurang lebih 500 juta.
dan harus dikembalikan dalam waktu 3 bulan. Kalau enggak pilihannya 2, digebukin atau enggak masuk penjara kan itu. Nah ini masalah terbesar. Saya bilang ya Allah, saya mau hijrah, kok malah dikasih ujian begitu besar. Ya sempat juga itu. Berarti ikut bisnis investasi. Bukan bisnis investasi. Ini masih ada kaitannya dengan umroh. Panjang ceritanya. Oh ada kaitan. Ada kaitannya dengan umroh, memberangkatkan jemaah umroh. Tapi akhirnya alhamdulillah jemaahnya berangkat dan hutangnya tersisa gitu loh. Untuk memberangkatkan jemaah harus menghutang 500 juta. Gitu. Yang sebenarnya uangnya nggak saya makan. Iya, artinya itu bukan murni hutang. Betul. Ya. Cuma di apa ya? Ya kelimpahan apa rezeki ya? utang. Kayak gitu. Artinya ya intinya gini. Tapi banyak ya tahun-tahun itu teman-teman yang kejadian hal yang sama kan. Banyak artinya banget. dia tidak memakan duit itu, tapi banyak orang menuntut sama dia. Betul. Banyak banget kan? Banyak banget. Itu kan lagi zaman-zamannya di hal umroh tersebut gitu kan. Hingga akhirnya saya punya beban harus melunasi utang itu dalam kurun waktu 3 bulan. Nah itulah yang menjadi ya Allah. Saya buka lagi buku yang saya bikin itu loh. 3 langkah ubah kesulitan jadi keberuntungan. Nah untungnya ada buku ini. Saya jadi yakin saya yang nulis. Di bersama kesulitan ada kemudahan itu ada dan surat Al-Insyirah gitu kan. Semakin sulit semakin untung dalam buku saya. Ini yang saya tulis nih saya tulis bilang. sendiri. Dibaca sekarang lagi, dites sama Allah kan? Dites benar. Dibaca lagi, diamalkan lagi 3 langkahnya. Alhamdulillah. Waktu punya hutang 500 juta. Lagi keder-kedernya. Saya malah diberangkatin umroh secara gratis lagi. Suruh bimbing umroh lagi. Ada tawaran bimbing umroh. Plus Turki. Nah di sanalah Kapten saya bermunajat, ya Allah depan multajam, ya Allah lunasi hutang saya dan pertemukan dengan bisnis yang benar-benar syariah yang bisa penghasilannya minimal 2 miliar sebulan. Nggak tanggung-tanggung mintanya. 2 miliar ya sebulan. Betul. Ya. Nah itu bulan Januari 2018. Pulang-pulang itu di April, masih di 2018 April, itu saya ketemu dengan PT BES. Sama siapa ketemunya? Sama Pak Haji Birawan, Bunda Hajah Linda. Diundang ke sebuah seminar. Waktu itu kan masih awal-awal banget. Yeah. Pak Haji Adan Haris itu masih baru dapat 4 Pajero 6 Mobilio. Dalam waktu 3 bulan kata beliau. Saya diundang ke sebuah kafe. Kafenya kecil, Kapten. Kecil, yang hadir 17 orang. Pembicaranya naik travel. Pak Haji Adan Haris itu naik travel dari Jogja itu. Baru datang saya duduk sama istri. Saya naik Grab sama istri sama anak. Duduk di paling depan. Karena memang waktu itu kan lagi cari kan. Lagi Betul. Cari usaha apa. Betul. Begitu ada informasi peluang ya datang. Nah informasinya cuma gini aja. Master ini ada solusi punya mobil dan bantu orang untuk bebas hutang. Wah bebas hutang nih kebetulan banget. Jangan-jangan ini terkabulnya doa saya bilang gitu kan. Ya udah saya hadir. Nah pas hadir itu yang nerangin Pak Haji Adan Haris kan. Tiba-tiba gini. Ini enggak ada MC-nya ya katanya. Ini aja Ustadz Ojatsu kan biasa di umroh kan. Waduh saya belum tahu apa-apa suruh MC kan. Jadi MC ya kita langsung dengarkan saja. Peserta jadi MC. Peserta jadi MC kan kita nggak tahu kan bisnis apa dan sebagainya. Langsung aja nggak basa-basi gitu kan. Nggak ada edifikasi karena nggak tahu. Langsung aja kita panggil pembicaranya sebelum Pak Haji Adan Haris. Nah setelah dijelaskan. Pertama dijelaskan itu Pak Haji Adan Haris menjelaskan Eco Racing Kapten. Itu produk waktu itu. Penghemat bahan bakar. Itu saya lemes itu. Lemes kenapa? Lah saya nggak punya motor, nggak punya mobil, apa yang mau dihemat coba? Wah saya kayaknya salah masuk gitu. Gitu. Jadi pertama kali mendengar Eco Racing ini belum tertarik dengan produknya, karena saya merasa nggak butuh, karena saya nggak punya kendaraan. Nah setelah dijelaskan sistemnya, bulat-bulat kan? Itu makin gak tertarik saya. Makin gak tertarik karena kebetulan saya kuliah itu memperdalam tentang sistem marketing di dunia. Dari mulai money game, terus piramid, MLM, itu kan sistem networking dan sebagainya. Itu di perkuliahan dulu? Di perkuliahan. Itu bahkan saya ada risetnya sampai saya masuk ke beberapa multi level yang ada gitu kan, investasi gitu, kemudian asuransi untuk hanya sekedar meneliti sistem tersebut gitu. Dan saya simpulkan ya memang sistemnya nggak masalah.
sistemnya nggak masalah ya, induknya nggak masalah, tapi kebanyakan banyak permainan dalam hal nggak mungkin si pemain multi level itu mendapatkan rewardnya. Dibikin seperti itu. Dengan apa? Dengan poin hangus. Oh, dibikin konsep-konsep yang menyulitkan. Menyulitkan sehingga yang dapat itu bisa dihitung jari. Itu hampir dari hasil penelitian waktu itu ya, nggak tahu sekarang. Waktu itu hampir 90%, hampir 95% orang sistemnya itu menyulitkan mitranya untuk dapat reward. Dengan apa? Dengan hangus poinnya. Poin hangus. Hangus, dikasih batas waktu, poin hangus. Terus diberikan target pembelanjaan pribadi, target pembelanjaan grup. Kalau grupnya nyampe, pribadinya nggak nyampe, tetap nggak dapat bonusnya gitu. Harus dua-duanya. Nah, dari situlah pas dilihat bulat-bulat, waduh, saya makin nggak tertarik, Kapten. Ini kayak yang saya udah teliti dan amati ini kan. Saya teliti gitu kan. Udah, tapi saya punya prinsip harus sampai selesai. Untuk menyimpulkan sebuah baik buruknya sesuatu. Gitu. Jadi saya tetap bertahan sampai akhir, hingga akhirnya untungnya Pak Haji Adan Haris ini menjelaskannya rinci sampai akhir. Ini hybrid system, kemudian di sini nggak ada tutup poinnya ditungguin, nggak ada hangus. Nah, ini yang bikin saya tertarik. Mulai tertarik. Itu. Karena kan yang ditakutkan nggak ada. Yang ditakutkan nggak ada. Terus saya hitung-hitung, itu sangat available untuk kita capai dan sangat terukur. Misalkan kita targetkan berapa per hari, itu terukur. Untuk mendapatkan rewardnya itu kok kayaknya mudah gitu. Mudah gitu kan, dan terukur gitu. Semua orang bisa dapat karena nggak ada batas waktu. Nah, inilah, wah, ini nggak ada kezaliman di sini gitu. Nggak ada yang dizolimi dia kerja, nggak ada yang terzolimi hasil kerjanya. Kan kalau hangus udah kerja 900 poin, hangus. Oh, ya, zolim kan? Iya, zolim, betul. Zolim gitu. Nah, di sini nggak ada. Wah, mulai mengangkat kepala. Wah, ini ya Allah. Makin deg-degan gitu. Jangan-jangan ini solusi gitu kan? Karena udah mulai tertarik. Dijelasin plan B-nya, Masya Allah. Udah dijelasin plan B-nya tuh. Cuma saya fokusnya waktu itu, siapa yang mau dapat Pajero senilai 500 juta angkat tangan. Wah, saya angkat tangan. Yang terpikir 500 jutanya, Kapten, bukan Pajeronya. Nggak ada nafsu sama sekali sama mobil waktu itu. Yang terpikir adalah bagaimana lunas hutang 500 juta. Maka dengan itu saya tertarik kan. Karena waktu itu masih ada dong ya sangkutan yang 500 itu masih. Justru karena gara-gara itu yang terbaru hadir. Tadi ya. Iya, yang terbaru yang 500 juta itu, gara-gara itu saya hadir ke seminar, pengen bebas hutang dari 500 juta itu. Nah, pas ditanya di akhir siapa yang siap bergabung hari ini, silakan maju ke depan. Saya tarik tangan istri saya. Istri saya bingung. Dia tahu di dompet gak ada uang, di ATM gak ada uang, di ATM pun hanya untuk seminggu gitu kan. Bingung kan? Tengok. Nah, pas ditanya kan mau daftar, mau belanja berapa, saya nunduk aja, Mas Nur. Ya Allah, kalau memang ini bisnis bagus menurutmu, ya Allah, berikan rezeki hanya untuk sekedar belanja, daftar saja ya Allah. Jangan yang tinggi-tinggi lah, yang seadanya aja. Saya bilang gitu. Pas buka mata, alhamdulillah, dikabul sama Allah, langsung kontan. Saya nemu cincin, Kapten. Pas buka mata? Iya, nemu cincin. Cincin siapa? Di jari tangan istri saya. Kirain nemu cincin orang. Kalau itu hak orang kan. Jadi, Masya Allah, kok pas buka mata, ada cincin. Ada cincin. Oh iya, masih ada. Umi yang cantik. Bolehkah cincinnya Abi pinjam buat modal? Untungnya istri ikut kan. Gak usah ngejelasin lagi. Alhamdulillah. Dengan modal cincin itulah bergabung 19 hari tembus mobilio senilai 150 juta. Masya Allah ya. Langsung ngebut 19 hari ya. 19 hari. Karena saya fokus, saya tinggalkan biasa nulis, saya tinggalkan trainer saya tinggalkan. Fokus dulu lah, ini fokus dulu, pokoknya. Mau lunas utang dulu nih. Iya, emang harus kayak gitu. Mau bisnis apapun harus fokus. Maka 29 hari saya tembus lagi mobilio kedua. Jadi total udah 300 juta. Tadi 19 hari. Terus 29 hari berarti tinggal nambah 10 hari kan. Selangnya 10 hari dari mobilio pertama ke mobilio kedua. Nah, tepat 40 hari menjalankan bisnis ini, tembus Pajero senilai 500 juta. Ini target saya sebenarnya. Alhamdulillah bisa lunas dari situ. Sujud syukur, dan saya yakin 1000% kepada Allah. Apapun yang kita anggap mustahil, kalau Allah sudah tolong, menjadi sangat-sangat mudah. Dari situ saya wakafkan diri, ya Allah, mulai detik ini
Saya sudah merasakan pertolonganmu bebas hutang, maka mulai hari ini saya ingin menolong sebanyak-banyaknya orang terbebas dari hutang riba. Maka pas bisnis itu saya jarang banget nawarin produk. Loh, kalau nggak nawarin produk, nawarin apa? Loh, nawarin solusi loh. Iya kan? Iya. Nawarin solusi kayak anggap aja saya ini punya perusahaan yang merekrut karyawan. Nawarkannya solusi kan, Solusi pekerjaan. kan? Betul Nggak kan? kita dagang, misalkan perusahaan kita jualan kopi. Kita mau ngerekrut karyawan. Pernah nawarin kopi dulu nggak? Mau jadi mau kopi nggak? Mau nggak jadi karyawan saya kan? Nggak gitu kan? juga. Ya Kan emang ada pandangan begitu ya. Jadi ini kenapa sih Nawar. kok malah nawarkan penghasilan, nawarkan bonus, bukannya jualan produk katanya kan gitu ya. Ya itu kan kita itu ya kan ada dua, mau jadi pedagang, mau jadi membuka lapangan usaha. Nah, membuka lapangan usaha kalau kita hanya merekrut karyawan, mohon maaf menurut saya kurang pas gitu di zaman sekarang. Karena banyak sekali orang yang mau jadi karyawan, sedangkan perusahaan kita butuh karyawan nggak mungkin sampai 100.000 karyawan dong. Betul, 1 juta karyawan dong. Nah, dengan sistem ini kita ngerekrut orang sama kita mau kasih penghasilan seperti karyawan, tapi nggak terbatas gitu. Jadi saya lebih tertarik sesuai dengan apa yang dia kerjakan gitu ya. Bagi gitu. hasilnya gitu Bagi ya. hasilnya jelas. Kalau karyawan dia mau kerja keras seperti apapun, ya gajinya udah segitu-gitu aja kan. Mau nggak kerja ya gajinya segitu. Kalau di sini dia kerjanya seperti apa, hasilnya seperti apa. Kalau misalnya pakai semangatnya Ustadz Ojatsu 19 hari udah dapat tuh mobil. Tapi mungkin kalau yang santai ya bisa 3 bulan ini. Bisa 3 bulan, bisa 3 tahun. Jadi jangan sampai saya kok udah menjalankan bisnis PTB 1 tahun belum dapat apa-apa. Harusnya saya yang nanya, itu setahun ngapain aja? Iya nggak? Setahun ngapain aja? Kenapa? Karena sebenarnya Kapten, ini bisnis sangat terukur. Kita kalau mau closing 1 ya, closing 1 sehari, ya harus lebih dari 10 orang yang kita prospek. Itu kalau misalkan 10 orang kita prospek closing 1, itu kalau yang sudah mahir banget, udah profesional marketing. Itu ada rumusnya begitu rumusnya itu begitu. yang udah mahir aja prospek 10 gitu ya. Yang presentasi ke 10, yang daftar mungkin 1. Yang beli 1. Secara rumus penjualan begitu. Betul. Itu marketing profesional udah loh. Profesional. Yang udah lancar, apalagi ini baru pemula itu kan. Marketing baru belajar. Terus prospek 5 nggak ada yang daftar, ngeluh. Kan lucu. Ya itu bagus prospek 5. Sebulan 2 prospeknya. Oh iya benar. Gimana kalau prospeknya cuma 2 ya? Cuma 2 gitu. Terus ngeluh, kok saya udah prospek nggak closing. Prospek berapa? 2. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya bisnis ini terukur. Ya. Tapi jangan berharap setiap yang kita tawarin mau. Kalau kayak gitu berabe tuh. Misalkan tukang somai punya pikiran kayak gitu berabe, Kapten. Contoh langsung misalkan, mau gitu. Iya, ada yang lewat harus mau beli somai padahal dia mau beli bakso. Kan gak mungkin. Ya enggak. Jadi pebisnis itu jangan memaksakan orang mau beli, orang setuju dengan kita, enggak mungkin. Jadi kalau kita prospek itu harus ada dalam pikiran itu bisa nolak, bisa gabung. Kan gitu. Santai. Tugas kita kan memberikan yang terbaik aja. Informasi. Menjelaskan yang terbaik. Betul. Memahamkan yang terbaik. Iya. Berusaha gitu. Betul. Ya kalau udah mentok gak mau ya udah berarti kan. Betul. Nah ini sebagai inspirasi juga ya. Saya itu dalam 19 hari yang saya tawarin itu lebih dari 50. Bahkan mungkin sampai 100. Itu yang gabung cuma 5. Itu ditemui langsung gak? Kenapa? Ditemui langsung gak? Ditemui langsung. Di awal-awal temuin langsung? Temuin langsung. Kalau di awal itu saran saya ditemui langsung. Jangan asalkan ada, mohon maaf ya, yang broadcast aja. Orang kan nggak ngeh broadcast itu. Mau panjang nggak ngeh. Gitu. Harus temuin langsung. Apalagi di awal itu kan kita ibarat kata membangun tim. Ya kan? Silaturahmi dulu gitu. Dan itu pun nggak langsung ditembak. Mau nggak ikut gabung ini? Ngomong dulu, bangun kepercayaan dan lain sebagainya, nyaman dulu gitu. Nah saya aja yang punya skill ya, alhamdulillah punya skill bagaimana menjual udah biasa, bagaimana marketing, bagaimana berbicara. Itu dari 100 cuma 5 yang gabung. Dan juga sekolahnya kuliahnya juga kan kuliahnya di bidang itu. Di bidang itu juga. Jadi kan? Bukan masalah kita bisa ngomong atau enggak, ini masalah jodoh. Karena kita tidak hanya jualan aja kan jodoh.
Jodoh yang beli somai kan udah ditentuin. Siapa Pak Kapten beli somai, saya beli bakso kan udah ditentuin. Gitu. Nah, tinggal kita mendatangi jodoh-jodoh kita. Makanya kita berdoanya, ya Allah, datangkan, temukan saya dengan jodoh bisnis saya yang Engkau ridhoi. Kan jadinya enak. Kalau nggak cocok dengan saya, mudah-mudahan, nggak apa-apa deh, nggak daftar. Jadi pas nggak daftar tuh nggak sakit hati. Oh, bukan jodoh saya. Kan gitu. Nah, dari 19 hari itu, alhamdulillah dari 5 orang yang gabung, yang jalan cuma 2. Tapi luar biasanya dari 2, sekarang mitra saya di bawahnya dari 2 ini, udah lebih dari 30.000 mitra. Jadi dari mungkin tadi 50 sampai 100, akhirnya yang bergabung kan 5 ya? Ya. Dari 5 itu yang aktif sebenarnya cuma 2. Tapi dari 2 yang aktif itu, bisa menghasilkan 30.000 mitra. 30.000. Itulah nikmatnya bisnis jaringan. Bahkan yang saya senang dengan bisnis jaringan ini, tukang mie ayam itu bisa punya relasi gubernur, bisa punya relasi DPR. Karena kan di sini tidak melihat status yang paling duluan, misalkan tukang mie ayam nyampein ke pembantu rumah tangga, ternyata pembantu rumah tangganya kena dengan anggota DPR. Berarti anggota DPR menjadi bagian dari tukang somai kan gitu. Tukang mie ayam. Jadi di sini benar-benar bisnis yang ekonomi kerakyatan. Semua orang bisa. Alhamdulillah. Nah, ini karena Ustadz sudah di sini nih. Ini saya cocok kalau kita bahas pandangan-pandangan yang memang masih buram. Di luar sana banyak orang melihat bisnis MLM. Secara umum ya, bisnis MLM itu kan dikategorikan mungkin pendapat-pendapat yang nggak bagus, ya. Nah, kalau yang Ustadz Ujatsu sendiri rasakan nih, bagaimana nih tentang yang ada di PTBS ini, atau mungkin pengen menyampaikan apa tentang bisnis MLM? Kan banyak pandangan yang nggak bagus tuh. Misalnya tentang bisnis ini yang kebanyakan paling banyak orang takuti adalah bahwa yang sukses pasti yang di atas. Itu yang paling banyak kayaknya. Biasanya orang kalau di bisnis ini yang dilihat gambarnya piramid. Gambarnya piramid kan, bulat-bulat, langsung pikirannya yang sukses yang atas. Iya. Gimana tuh Ustaz? Jadi justru saya sebaliknya. Justru piramid ini menurut saya adalah konvensional. Justru yang piramid itu konvensional. Yang sukses yang di atas, yang untungnya yang di atas, itu sebenarnya konvensional. Contoh, di konvensional ada distributor. Nah, distributor paling tinggi kan, cuma 1 atau 2. Setelah distributor ada agen-agen, lebih banyak dikit. Berarti kan udah mengerucut gitu kan. Di bawahnya lagi ada agen daerah, lebih banyak lagi. Tidak semua orang bisa jadi distributor. Betul. Di satu daerah cuma mungkin 1. Cuma 1 distributor, dan itu butuh modal yang besar. Berarti di sistem konvensional yang punya untung besar udah pasti yang modalnya besar. Gitu. Yang reseller di bawah mau dia jualan banyak pun nggak bakal ngelewati distributor yang di atas keuntungannya. Contoh misalkan saya reseller, Kapten distributor, saya ngejual 10.000, untung saya 10.000 kali 100 misalkan. Iya. 1 juta. 10.000 itu bagian dari saya. Iya. 100, saya untung 100 juta. Kapten bisa untung 2 miliar, bisa untung 1 miliar karena keuntungannya lebih besar distributor. Padahal ngejual lebih banyak. Padahal saya ngejual lebih banyak. Distributor cuma tinggal ini aja, sebarin doang. Betul nggak? Nah, kalau di PTBS sendiri gimana? Nah, di PTBS ini justru yang bawah punya hak yang sama, bahkan bisa nyalip. Bisa nyalip ke perolehan yang atas. Contohnya saya sendirilah, jangan jauh-jauh. Saya itu punya mitra kakak saya sendiri, Kang Asep Bruder. Oh iya. Nah, saya punya mitra Kang Asep Bruder. Saya saat ini baru mendapatkan 1 luxury. Baru 1 luxury. Kang Asep Bruder, notabene di bawah saya jaringannya itu sudah dapat 2 luxury. Berarti kan lebih banyak penghasilannya Kang Asep daripada saya. Berarti bukan piramid dong ya? Bukan piramid, ini justru piramid terbalik. Terbalik. Artinya apa? Di sini haknya sama, antara yang paling bawah sama yang paling atas sama. Yang membedakan apa? Usahanya, ikhtiarnya, percepatannya, fokusnya, itu yang membedakan.
Jadi secara sistem semuanya sama. Ini banyak orang yang belum paham loh tentang konsep ini. Mereka nggak pernah sampai tuntas sih belajarnya ya. Betul. Nah gini, konsepnya gini, kalau mau paham ya, jangan dulu menjudge, jangan dulu menghakimi sebelum mendalami. Jadi di sini banyak buaya loh, belum ke dalam. Mungkin jangan-jangan yang ngambang kelihatan itu boneka saja, bukan buaya beneran, kan nggak tahu sebelum nyelam ke dalam. Gitu. Makanya kalau kita lihat, mohon kita koreksi ya, Kapten coba lihat kalau ada pertanyaan ke Ustadz UAS, Iya. Ustadz Abdul Somad. Ketika ada yang bertanya, MLM itu haram nggak sih? Jawabannya nggak langsung haram, nggak langsung tidak haram, enggak. Kalau orang yang berilmu itu berjawabnya gini, MLM yang kayak gimana dulu, gimana sistemnya? Karena kata Ustadz Abdul Somad, mau namanya MLM, LLM, MMM, kalau sistemnya nggak ada 5 hal yang diharamkan, halal. Tapi meskipun namanya jual beli syariah, di dalamnya ada ribanya, haram gitu. Jadi nggak bisa menjudge. Jadi nggak bisa menjudge satu label haram atau apa itu dengan sebuah nama. Itu Nggak dalam bisa. jual beli ya. Betul. Dan kita jangan sama-samakan dulu sebelum kita tahu. Nah, itu betul. yang penting karena memang MLM ini kan sebuah sistem yang tidak muncul baru-baru ini, ya. Tapi mungkin sebelum saya lahir juga udah ada itu MLM. Betul. Nah, dan mungkin mereka beranggapan seperti yang dia kenal dulu. Betul. Sama kayak Ustadz awal tadi meneliti 95%. Iya, betul. Ustadz negatif dong. Negatif, saya negatif banget karena saya meneliti sendiri. Kebanyakan seperti itu. Nah, ternyata setelah terjun beda kan? Beda. Ternyata terjun pas di PTBase, nggak tahu hanya PTBase, nggak tahu ada MLM juga yang semacam PTBase yang beda gitu. Itu kan kita nggak tahu ya. Tapi yang saya terjunin di sekarang PTBase, saya berbicaranya tentang PTBase. Dan PTBase Masya Allah luar biasa. Membantu. Dan nggak ada satupun yang dirugikan, itu yang penting. Mungkin memang ada benarnya juga kalau orang trauma sama MLM. Tapi mungkin bukan MLM-nya. Tapi dengan sistem-sistem yang di dalamnya tadi ya. Betul. Yang ada semacam kezoliman. Iya, betul. Yang ada maisir, godor, riba, poin hangus segala macam. Ya bolehlah trauma ya. Iya. Tapi jangan dulu trauma sama PTBase dong. Nah iya, belum salah-salah kayak gini. Ada akhwat perempuan yang pernah pacaran, dihianati, terus bilang, wah semua laki-laki sama. Semua laki-laki misalnya apa gitu yang disebutkan itu. Iya, belum tentu kan. Ya, sama-sama laki-laki tapi pasti beda sifatnya, beda karakternya. Sama juga MLM juga gitu. Jangan bilang, ini MLM ya. Akhirnya kita bingung ya. Ya MLM, menurut Bapak MLM seperti apa gitu? Kalau MLM yang jelek itu, oh bukan. Yang merugikan itu, enggak bukan. Kalau menurut Bapak MLM merugikan, berarti kita bukan MLM. Kan tinggal gitu aja. Kalau menurut Bapak MLM itu yang merugikan atau yang menzolimi, berarti kita bukan MLM. Padahal kalau saya sendiri kan di Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung, salah satu pengurus juga di sana. Itu yang masuk kategori MLM itu semua bisnis yang ada sistem agen, itu semuanya disebut MLM ya? Iya, kategori bukan MLM sih, tapi penjualan langsung. Cuma di situ ada single level marketing, ada yang multi level marketing. Betul. Tapi sama-sama masuk dalam satu kategori yang sama. Kalau di perizinan, bukan cuma kita, bisnis yang lain juga itu kategorinya sama. Yang pakai sistem agen, reseller, selama itu ada sistem levelnya, single level minimal, itu sudah masuk kategorinya. Jalan langsung ya. Artinya orang nggak boleh negatif dengan sistem MLM sebenarnya. Betul. Tapi dia harus tahu, karena MLM ini kan ya sama kayak bank lah. Bank itu mungkin ada yang konvensional, ada yang syariah gitu. Asuransi juga sama ya. Ada yang konvensional, ada yang syariah. MLM mungkin juga sama. Ada yang konvensional, ada yang syariah. Karena lahirnya beda. Mungkin ada yang lahirnya dari luar negeri. Iya. Nah, kalau PTBase ini lahirnya di Indonesia. Asli ya. Pemiliknya asli orang Indonesia, Masya Allah. Jadi ya pasti berbeda dong ya. Iya. Oke, sekarang apa lagi ya? Kalau bicara sama Ustadz Odatsu yang menarik, tips nih. Iya. Bagaimana cara Ustadz Odatsu menjalankan bisnis ini dengan begitu cepatnya tadi? Ini yang penting. Ya, kalau hasilnya nggak usah ditanya lah. Nah, yang penting gimana caranya? Kenapa dalam waktu yang singkat dan bahkan sampai sekarang masih terus tuh kan? Alhamdulillah. Masih terus. Nah,
bisa secepat itu. Nah, tadi kan mungkin kalau dari leader lain ada tips nih. Kalau sekarang spesial tips dari Ustadz Ojatsu buat Oke. mitra-mitra. Siap. Tipsnya yang pertama niatnya kita, kalau saya niatnya jualan boleh, dagang boleh. Itu ya hobi boleh lah. Tapi saya niatnya adalah membantu orang lain. Jualan juga bantu orang lain. Yang butuh bakso, kita jual bakso kan gitu. Nah, kita bantu orang lain untuk bebas hutang. Jadi kan pilihannya kita ngebantu orang lain dengan produk atau ngebantu orang lain dengan solusi. Kan dua-duanya ngebantu kan? Boleh ya, dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh gitu kan. Karena konsep pebisnis itu membantu orang lain. Nah, saya memilih membantu orang bebas hutang. Kenapa? Lebih fokus di sana. Karena lebih banyak orang yang sedang punya hutang ketimbang orang yang butuh produk. Contoh gini, kapten nih lagi mumet nih, banyak hutang. Saya tawarin produk. Mau produk apapun. Kesel nggak? Ya gimana ya, lebih menarik kalau saya bisa lunas utang sebenarnya. Iya kan, dia mau lagi mumet nih, malah saya nawarin suruh beli gitu, beli produk ini bagus, tapi nggak butuh gitu. Karena saya yang kapten lagi mikirin gimana caranya bebas hutang. Tapi kalau misalkan gini, kapten, kayaknya mukanya kusut banget nih. Kenapa? Duh, saya lagi banyak hutang. Oh, kita ada solusinya untuk bebas hutang. Wah, yang bener. Gimana nih? Kan udah langsung tertarik, betul tidak? Nah, maka lebih ke solusi. Kalau saya itu tipsnya. Solusi, niatnya membantu orang bebas hutang. Yang kedua, tawarkan solusi itu. Karena mungkin Ustadz juga awal mulanya karena hutang. Betul. Masuk karena punya hutang awal mulanya. Oke. Betul. Karena menurut saya, orang untuk jualan bakso gak perlu dia senang bakso. Banyak juga orang yang jualan bakso gara-gara dia butuh uang. Ya karena ketemunya solusinya itu. Iya, ya. Misalkan, bukan saya karena seneng bakso, bukan. Iya, bukan saya butuh uang mau bisnis apa ya? Bisnis bakso. Meskipun dia nggak suka bakso gitu kan. Nah, di sini juga sama, nggak harus suka produknya. Misalkan saya nggak suka produk dulu kan, nggak punya mobil nih, nggak butuh eco racing. Nggak butuh. Tapi kan nggak harus butuh eco racing. Saya bisa melakukan bisnis. Penawaran ke orang lain yang butuh eco racing, gitu. Nah, orang yang butuh eco racing hanya terbatas orang-orang yang punya kendaraan. Sedangkan saya merasakan sendiri, saya aja nggak punya kendaraan, tapi saya butuh bisnisnya. Berarti banyak di luar sana seperti saya yang butuh bisnisnya, belum butuh produknya, gitu loh. Jadi konsep saya adalah menawarkan solusi. Oke, satu ya. Nah, yang kedua adalah ya seminar. Boleh kita tatap muka, terus tawarin, jelasin, closing. Boleh, tidak masalah. Cuma kalau saya, orang matematika kan, hitung-hitungan. Kalau saya hanya face to face, saya nawarin kapten, terus kapten tertarik karena saya bisa ngomong. Terus kira-kira kapten udah bisa nggak nyampein ke orang lain? Belum tentu. Berarti, ilmunya beda kan? Ilmunya beda. Berarti mandek di situ kan, nggak berkembang. Tapi kalau saya ngadain seminar, ayo undang 10 orang, saya jelasin cara menjalankannya. Bapak Ibu undang aja orang lain. Gimana cara ngundangnya? Cari aja yang lagi banyak hutang. Ada nggak? Oh, banyak. Jadi cari, punya hutang nggak? Punya, ayo. Ada solusinya. Kan lebih mudah. Siapapun akan mudah untuk ngajak orang bebas hutang, betul nggak? Ya, betul. Nah, jadi dengan seminar itu mempermudah untuk mempromosikan baik produknya maupun konsep bisnisnya. Ya, betul. Sehingga orang-orang yang mungkin punya perbedaan keterampilan ya dalam segi penjualan, dia terbantu. Betul. Jadi seminar ini teknik yang penting yang harus kita lakukan. Betul. Jadi itu tipsnya, membantu orang dengan solusi bebas hutang, lalu adakan seminar rutin. Seminggu sekali. Jadi dari seminar itu dari 10, seminar besok bertambah. Masing-masing ngajak 2 aja udah tambah 20. Iya. Dari 30. 30 masing-masing ngajak 2, jadi 60. 60 masing-masing ngajak 2. 2 bulan udah rame ya? Udah rame banget. Makanya 19 hari dapat tembus Mobilio karena itu. Udah berhitung kan? Ustadz kan matematika tadi. Nah ini udah saya targetin nih. Iya. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, langsung tembus. Betul. Jadi berikan sistem kemudahan bagi mitra kita mengundang aja. Kamu tugasnya mengundang aja. Bisa kan mengundangnya gimana? Cari orang yang sedang kesulitan hutang, aja ke sini. Simple. Oke. Ini baru 2, ada lanjutan gak nih? Sementara itu. Yang ketiga ini rahasia umum sebenarnya.
Dengan itu kan hitung-hitungan manusia. Betul. Kalau nggak dimudahkan sama Allah, udah selesai. Meskipun kelihatannya mudah. Nah, ini kuncinya. Kuncinya saya mengamalkan sebuah sholawat. Ya, sholawat. Makanya di awal tadi kan kita sholawat dulu. Ya. Karena itu kunci kesuksesan saya. Dan saya tularkan semuanya ke mitra-mitra saya. Ya, rutin sholawat minimal 1000. Setiap acara juga selalu dimulai dengan sholawat. Selalu ada sholawat di seminar saya. Kalau ada Ustadz Ojatsu pasti sholawat dulu. Pasti ada sholawat dulu. Karena itulah kunci kesuksesan. Ya, kalau kita udah sholawat, insya Allah Allah ridho, diberikan kemudahan. Gitu. Akhirnya percepatan. Nah, ini ada tambahan nih pertanyaan terkait dengan seminar. Ya. Ada mitra-mitra baru yang mungkin di daerahnya itu memang belum ada seminar. Belum ada seminar. Ya. Nah, mereka ini kan mungkin juga orang baru juga. Mungkin kalau Ustadz Ojatsu kategorinya bisa lah bikin seminar, mampu lah untuk membuat sebuah seminar sendiri. Ya, meskipun juga orang baru. Ya. Ya. Nah, bagaimana orang-orang yang belum merasa mampu untuk bikin seminar karena dia juga di bisnis ini juga baru, tapi dia jauh dari tempat seminar. Gimana tipsnya? Ya, tipsnya ini juga saya lakukan kepada mitra saya yang di luar sana. Makanya saya ada Ojatsu TV itu. Di situ ada seminarnya. Oh, jadi online berarti? Jadi ada seminar yang full, saya rekam seminar. Jadi mitra saya tinggal, mau ikut seminar nggak? Karena seminarnya jauh di Jakarta, nonton aja yuk. Nonton bareng di handphonenya, dia tinggal buka YouTube, nonton. Gitu. Oh gini. Dia tinggal nontonin aja, nonton bareng gitu. Nonton bareng, terus kalau ada pertanyaan baru tanya ke leadernya. Gitu. Alhamdulillah beberapa berhasil. Cuma memang agak sulit dalam hal pembinaan sih kalau misalkan jauh ya di luar sana. Tapi insya Allah sih kan sekarang semakin banyak tuh seminar-seminar. Bahkan ke pelosok-pelosok Pak Haji Adan Haris tuh ngadain seminar. Jadi kita ada juga seminar-seminar dari beberapa grup yang bisa kita kolaborasi. Betul. Ya, jadi kita infokan aja ketika memang ada seminar di sana, kita infokan koordinasi bisa ikut. Bisa ikut. Gitu. Titipkan ke panitianya, jangan lupa. Jangan lupa harus dititipkan dulu. Nanti kalau nggak dititipkan bingung ini undangan siapa, nggak diurusin nanti. Gitu. Itu aja Kapten, mungkin tipsnya. Jadi pertama solusi bantu orang bebas hutang riba, yang kedua adain seminar, yang ketiga sholawat, itu yang paling penting. Pesan sekarang. Ini kita tutup aja. Pesan buat siapa ya? Buat siapa aja ya? Buat mitra apa buat pesan buat masyarakat dan buat mitra. Iya. Kalau buat masyarakat yang sedang terlilit hutang riba, yang punya cicilan motor, punya cicilan mobil dan lain sebagainya, yuk hijrah. Niatkan untuk hijrah. Kalau belum bisa melepaskan, niatkan dulu. Ya Allah, saya nggak mau ngulangi lagi nyicil. Itu yang pertama. Nah, nanti Allah berikan jalannya. Mudah-mudahan PTBS ini sebagai jalan untuk segera melunasi hutang riba. Dan ini sudah terbukti ribuan mitra terbebas dari hutang riba dengan wasilah menjalankan bisnis ini. Itu bagi masyarakat umum ya. Kita mengajak ayo bergabung insyaallah dengan komunitas kita. Untuk para mitra, bikinlah mental kita menjadi seorang pebisnis. Ya, pebisnis apapun itu wajib ada membangun pondasi ya, melalui proses. Terus dengan waktu, dengan belajar dan lain sebagainya, baru mendapatkan kesuksesan. Jangan ada berkata, mau instan. Saya mau instan. Ustadz Ojatsu kok bisa 19 hari, kok saya nggak bisa? Mungkin saya belajarnya udah dari dulu. Nah, diamalkannya di PTBS. Dan kan ada yang baru keluar dari karyawan, belum pernah bisnis, maunya 20 hari misalkan dapat mokes. Kan nggak adil dong. Ya kan, yang udah belajar dari dulu. Makanya proses. Ya, jalani proses, belajar, istiqomah. Kalau kata Pak Haji Adan Haris ada 3, ya, fokus, konsisten, persisten. Fokus satu dulu sampai sukses, kemudian konsisten setiap hari lakukan, jangan berhenti, persisten, tahan dari hinaan orang, tahan dari serangan orang, terus aja lakukan sampai sukses. Itu aja. Terima kasih Ustadz sudah hadir di Best Podcast. Sama-sama. Ya. Semoga obrolan kita hari ini memberikan manfaat untuk banyak orang. Amin ya Allah. Dan saya doakan semoga luxury kedua, ketiga, keempat, kelima Ustadz segera tembus. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga Ustadz panjang umur. Amin. Supaya tidak henti-hentinya untuk berdakwah. Amin buat ya Allah. Masyarakat semuanya. Ya. Mari kita tutup dengan semangat ya. Seperti yang biasanya ya. Biar yang lain
kita doakan terbebas dari hutang riba. Amin ya Allah ya rabbal alamin. PTBS Go berkah, no riba.